Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak ustazah, apa kabarnya hari ini? Semoga anak ustazah sehat-sehat selalu ya nak, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini kita belajar tentang matematika, yaitu bilangan pecahan. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa mampu mengetahui konsep perbandingan bilangan pecahan. Yang kedua, siswa mampu membandingkan bilangan pecahan dengan penyebutan yang sama. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu ya nak. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Pengertian pecahan menurut Candy. Yang pertama, pecahan sebagai bagian yang berukuran sama dari yang utuh. Yang kedua, pecahan sebagai bagian dari kelompok-kelompok yang beranggotakan sama, banyak, atau juga menyatakan pembagian. Yang ketiga, pecahan sebagai perbandingan atau rasio. Penulisan dan pembacaan pecahan. Pecahan 1/2 itu adalah pecahan biasa. Pengucapannya yaitu setengah, 1/2 atau per sedua. Yang kedua, 4/2/3 yaitu pecahan campuran. Cara pembacaannya itu 4/2/3. Yang ketiga, 0,75 yaitu pecahan desimal yang dibaca 0,75. Yang keempat yaitu pecahan persen yaitu 20%. Selanjutnya, ini adalah gambar atau contoh bilangan pecahan biasa. Ini ada juga 1/2, 1/4, 1/3, 3/4. 1/2 itu adalah pembagiannya cuma 2. Yang 1/4 pembagiannya ada 4, 1/3 pembagian ada 3. Nah, ini ada lagi contoh pecahan biasa. Kalau dia utuh berarti 1, kalau dia 2 berarti 1/2, kalau dia 4 berarti 1/4 karena jumlah pembagian atau potongan pada gambar. Yuk simak penjelasan ustazah ya nak, dan pahami yang ustazah jelaskan pada slide selanjutnya. Nanti ustazah tanya lagi. Kali ini kita belajar tema matematika tentang bilangan pecahan. Nah, di sini kalau kita belajar tentang bilangan pecahan pasti ada pembilang dan penyebut. Pembilang itu selalu di atas, penyebut selalu di bawah. Penyebut ini adalah seluruh jumlah gambar di samping ini. Di sini kita penyebutnya harus sama dulu ya nak. Nah, lihat gambar di sini. Di sini sudah dibagi-bagi nama-namanya. Ada kuning, oranye, merah, ungu, biru, dan hijau. Nah, di kelompok hijau bilangannya itu ada 4. Berarti 4/16. Kelompok kuning itu ada 3. 3/16. Oranye ada 2, berarti 2/16. Kelompok merah ada 3, sama seperti kuning, berarti 3/16. Kelompok ungu hanya 1, berarti 1/16. Kelompok biru ada 3, 3/16. Karena penyebutnya sama, berarti 16. Nah, di sini kita akan belajar tentang perbandingan bilangan pecahan. Di sini kita akan lambangnya seperti ini. Ada di halaman halaman 58.
Ini besar dari, kecil dari, dan sama dengan. Ini adalah perbandingan bilangan pecah. Nih, seperti contoh di sini. 1/2 lebih kecil dari 3/2. Penyebutnya sama, berarti pembilangnya beda. Di sini pecahan pertama ini 1/2 lebih kecil dari 3/2. Nih ada lagi, yuk kita jawab sama-sama ya nak. 2/3 titik-titik 1/3. Penyebutnya sama, yang beda itu adalah pembilang. Berarti jawabannya perbandingannya pecahan ini adalah 2/3 lebih besar dari 1/3. Nih, kita coba sekali lagi. Di contoh ya soal B, 5/8 titik-titik 6/8. 5 lebih kecil dari 6, berarti 5/8 lebih kecil dari 6/8. Nih, misalnya, nih kita selesaikan soalnya, berarti dia lebih besar dari 1 karena pembilangnya berbeda tapi penyebutnya sama. Nih contoh sini lagi, contoh yang C, 13/12 titik-titik 5/12. Berarti 13 lebih besar dari 5. Lebih besar dari 5. 13/12 lebih besar dari 5/12. Sampai sini anak ustazah paham? Nah, di soal nih. Soalnya kita dengan membandingkan bilangan istilah titik-titik dengan tanda besar dari, kecil dari, dan sama dengan. Nih, 5/6 titik-titik 4/6. 5 lebih besar dari 4/6. Nah, kalau misalnya dia sama, nih sama, nggak ada sama di sini ya nak. Coba kita lanjut sini, nomor 2. 8/9 titik-titik 5/9. 8 lebih besar, 8 lebih besar dari 5. 8/9 lebih besar dari 5/9. Sampai sini anak ustazah paham? Nah, di soal nomor 7, 15/23 titik-titik 21/23. 15 lebih kecil dari 21. Jadi jawabannya lebih kecil. Nah, sampai sini anak ustazah paham? Nah, coba kita kerjakan soal yang dievaluasi. Evaluasi halaman. Nih, matematikanya. Lihat. Nih. Tanda yang tepat untuk mengisi titik-titik adalah soalnya 6/17 titik-titik 1/3. Ini penyebutnya berbeda. Kalau penyebutnya berbeda, berarti kita lihat dulu posisi awal di sini. Berarti 6/17 lebih besar dari 1/3. Nah, sampai sini anak ustazah paham kan? Masuk lagi kita di penjumlahan bilangan pecahan. Penjumlahan bilangan pecahan ini seperti ini. Yang pertama, 4/8 ditambah 2/8. Nih penjelasannya, 4/8 ditambah 2/8 sama dengan, karena penyebutnya sama jadi disatukan saja nak, seperti di atas ini. Contoh ini misalnya
4 ditambah 2 per 8 karena penyebutnya sama. 4 tambah 2 sama dengan 6. 8 tetap 8 karena penyebutnya 8. Berarti hasilnya 6 per 8. Kalau tentang penjumlahan itu gampang sekali di penjumlahan bilangan pecahan nih. Cuman pembilangnya saja kita tambahin, kita jumlahkan, tapi penyebutnya tetap seperti gambar di sini. Misalnya jumlahnya berarti 1, 2, 3, 4 dan 5. Tapi yang diarsirnya atau diwarnanya adalah 1. 1 ini adalah pembilang. Jumlahnya ada 5, berarti itu penyebutnya. 1 per 5 ditambah 2 per 5 sama dengan 3 per 5. Nih, lanjut. Misalnya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Berarti pecahan pertamanya ini adalah 4 per 7. Ditambah 1 per 7. Hasilnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 per 7. Karena penyebutnya sama, tapi pembilangnya kita tambahkan seperti contoh di atas ini. Coba kita lanjut ke ini, soal ini. 1 per 4 sama dengan 2 per 4. Karena penyebutnya sama, berarti yang ditambah adalah di atasnya atau pembilangnya. 1 tambah 2 sama dengan 3. 3 per 4. Hasilnya 3 per 4. Nih soal nomor 2. 3 per 7 ditambah 2 per 7 sama dengan 3 tambah 2 hasilnya 5. Turun 7 berarti 5 per 7. Nih soal ketiga. 4 per 6 ditambah 1 per 6 sama dengan 4 ditambah 1 hasilnya 5 per 6. Kan sampai sini anak ustazah paham kan penjumlahan bilangan ini? Nah, itulah penjelasan dari ustazah, dan sekian dari ustazah. Semoga anak ustazah paham dan mengerti pembelajaran kita di pagi hari ini, dan selalu menjaga kesehatannya nak. Sekian dari ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.